menjadi satu tren fashion yang oke BGT alias banget smart listener. Langsung aja deh kalau gitu. Narasumber saya sore hari ini adalah founder dan juga owner dari Little June, ada Mbak Ghea Ilham. Halo Mbak Ghea. Halo Mbak Rifa. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nggak ada halangan kan waktu kesini tadi? Alhamdulillah smooth. Kalau Anda menyaksikan kita sore hari ini di YouTube channel Smart FM Makassar, karena kita lagi live streaming, Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi 101,1 atau bisa langsung meluncur ke YouTube kita Smart FM Makassar. Anda bisa lihat, wah, di depan di atas meja ini ada banyak banget nih tas-tas cantik-cantik, lucu-lucu gitu ya, dan kelihatan ada Mbak Ghea di sini gitu ya, yang colorful banget juga hari ini. Apakah ini menggambarkan suasana hati? Saya setiap harinya colorful sih. Wow. Kadang dibilang agak norak, jadi emang kayak gini bentukannya. Ya, nggak norak sih sebenarnya, untuk fashion nggak ada yang norak. Yang penting kita pede aja kan. Karena fashion masing-masing juga beda. Bener, fashion itu juga adalah hal-hal yang unik. Semakin unik semakin digemari ya nggak sih? Apalagi saya juga suka yang banget yang unik-unik gitu. Nah, kadang agak dibilang beda sendiri. Dari orang tua aja sendiri dulu rambutnya sempat warna-warni. Jadi orang tua sendiri lihat, ini anak kenapa warna-warna gini rambutnya terus. Jadi tapi emang kayak gini bentukannya. Ya. Unik, berbeda, itulah yang kemudian seringkali jadi sorotan gitu ya. Kita bisa stand out sendiri kok dengan penampilan kita, ya nggak sih? Nah, termasuk juga dengan tampilan-tampilan yang stand out dari tas-tas lucu dari Little June ya. Ini wow, saya dari pas tadi pertama nyampe ke sini, aduh pengen semuanya, jiwa-jiwa wanita ini. Tapi kita nggak mau bahas itu dulu ya. Kita pasti pengen ngebahas gimana sih perjalanannya Mbak Ghea gitu ya, membangun bisnis fashion ini, menciptakan istilahnya gaya fashion tersendiri dari tas anyaman. Kalau kita bilangnya ini apa ya? Tas belanja kan, market bag kan ya? Kalau kami sih sebutnya ini market bag. Market bag gitu. Nah, bag yang buat ganti plastik gitu. Ya, itu sih. Oke, boleh diceritakan ini sebenarnya mulainya gimana? Apakah memang Mbak Ghea ini ada background sebagai pembelajar di dunia fashion atau seperti apa? Kalau basic fashion sih nggak ada sebenarnya. Semua ini berawal dari hobi. Hobi dan kalau buat Little June sih awalnya ini karena kita ini awalnya adalah mini event buat anak-anak. Nah, awalnya itu karena agar supaya ibu-ibu yang mau belanja di event kami itu tidak menggunakan plastik, kami sediakanlah tas Little June ini, market bagnya untuk mengganti plastik. Nah, setelah dari event itu, ya saya coba membawa one step forward lagi tas ini untuk dipakai jalan-jalan kemana-mana. Ya untuk support my fashion lah ibaratnya. Dan alhamdulillah responnya ya ada yang pro, ada yang kontra juga ya, sempat juga dibilangin ini kayak tas ayam gitu. Tapi akhirnya orang yang sebut itu akhirnya beli juga Little June. Nah, karena masuki pandemi ini tas ini sangat berguna di masa pandemi. Selain mengurangi plastik juga, tas ini juga bisa dicuci, disemprot disinfektan kayak gitu. Dan nampung banyak. Yes, nampung banyak. Kita kan kemana-mana apalagi di tengah pandemi ini harus bawa tisu 2 macam, tisu kering, tisu basah, belum disinfektan, belum masker, belum alat makan sendiri dan lain-lainnya kan. Benar. Jadi wow, keren. Tapi kan ini kalau melihat dari bentukannya ada banyak banget sih sebenarnya kalau di Makassar gitu ya. Banyak seperti banget. ini, bukan hanya di Makassar, di seluruh Indonesia karena pandemi ini juga ya kan. Jadi banyak yang hadir brand-brand bag market seperti ini, market bag maksudnya. Iya, banyak banget sih, tapi kita gimana ya, untuk ini kita juga biasa keluarin model-model sendiri. Jadi kita rebranding lagi dan kita redesign lagi kembali. Seperti ada beberapa yang di bagian depan ini yang coklat, yang gold putih ini kita itu buat sendiri. Ini desain kami sendiri, desain dari Little June. Itu yang merah, yang pink, itu juga yang hitam ini
kita buat berbeda dari model-model yang ada. Oke, baik. Itu salah satu nilai plusnya. Ya. Nah, sekarang kita mau kembali ke Mbak Ghea-nya dulu. Mbak Ghea-nya ini saya dengar memang tadi nggak belajar fashion sih fashion sebenarnya, tapi malah belajarnya komunikasi. Terus kok sekarang jadi usahanya di bidang fashion gitu? Emang karena hobi sih. Semua yang saya bisnisin itu awalnya dari hobi. Ya, saya kebetulan suami saya juga kayak gitu. Kami punya game center karena suami saya hobinya main game. Kami punya cafe karena kami berdua suka nongkrong. Dan saya juga waktu itu sempat bikin event popsicle sama teman-teman semuanya yang jual pre-love karena ya itu hobi belanja juga. Jadi banyak barang yang nggak kepake, mending coba kita pre-love kan. Jadikan duit lah ya. Jadikan duit untuk beli barang yang baru lagi. Dan alhamdulillah habis itu saya punya satu fashion juga namanya Kiot. Kiot itu dari nama anak saya. Iya, singkatan nama anak saya. Itu dia di basicnya diperuntukkan untuk oversize cutting buat ya badan emak-emak seperti kami ini yang badannya gede. Jadi kita di Kiot itu baru-baru ini juga Kiot juga launching sepatu, sendal. Ya gitu deh, terakhir saya di Little Join. Oke, banyak banget berarti, bukan hanya satu brand yang saat ini ditangani langsung oleh si emak-emak ini, smart listener ya. Nah, kalau Anda juga mungkin salah satu emak-emak ibu rumah tangga yang punya hobi di dunia fashion dan bingung gimana sih caranya untuk mengimbangi antara pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, menjalankan bisnis, apalagi kalau untuk fashion kan kadang kita dituntut untuk bisa desain sendiri dan lain sebagainya. Nanti kita akan gali cerita dari Mbak Ghea, boleh nanti bagi-bagi tips nih untuk smart listener. Smart listener, Anda masih mendengarkan program Senin Inspirasi. Sore hari ini masih membahas tentang trend fashion, khususnya fashion tas gitu ya. Menciptakan fashion dari tas anyaman oleh owner dan juga founder dari Little Join gitu ya, Mbak Ghea. Saya penasaran, Little Join ini sebenarnya udah lamakah atau baru di pandemi ini kemudian terinspirasi untuk saya pengen buat brand deh gitu? Little Join ini udah establish itu dari Desember 2019 yang saya mention tadi. Awalnya itu karena mini event buat ibu-ibu juga, tapi masuk di 2020 ya kita masuk pandemi kayak gitu. Alhamdulillahnya di pandemi ini ya biasanya ada yang down atau kayak gitu, kita Little Join ini sangat disupport dengan pandemi. Jadi di 2020 itu di pandemi ini nggak buat kami Little Join, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain mungkin seret gitu ya. Little Join alhamdulillah ada berkah. Ada berkah di situ. Karena mungkin karena ini juga kali ya, di tengah pandemi orang tuh suka fokusnya ke gadget, terus tiba-tiba belanja online-nya banyak gitu ya. Iya, itu juga salah satunya. Tapi ada juga yang bilang, ngapain sih beli tas, saya kan gak kemana-mana. Kemana-mana, mending nanti aja deh. Tapi banyak juga yang, karena mungkin tas kami ini affordable ya, maksudnya dijangkau siapapun juga. Jadi kayak punya satu kurang, punya warna lain, mau mulai warna lain lagi. Karena gitu. Bentukannya juga unik-unik gitu kan. Dan ya juga buat ke Alfamart juga tas kita juga bisa fashion juga. Bahkan ke Alfamart aja masih pakai tas Little Join ini masih bisa fashion gitu. Ke kondangan juga boleh banget. Boleh, gitu saya kan. udah pakai nih ke kondangan. Jadi udah dirasakan sendiri pengalamannya oleh si owner gitu ya. Jadi gimana orang lain mau suka produk kita, istilahnya kalau kita sendiri nggak suka gitu, nggak mencoba. Gitu ya. Setiap yang kami keluarkan desain apapun itu pasti saya sendiri yang langsung mencoba, apakah yang ini kurang ininya, kurang panjang talinya. Model ini enggak deh kayak gitu. Untuk sebelum kami launching di Little Join ini gitu. Di Desember kemarin gitu. Itu ya. Oke. Nah, tapi gini, yang jadi pertanyaan adalah tadi di sesi sebelumnya, Mbak Ghea ini kan memang nggak ada background fashionnya, memang antusias aja gitu, suka hobi, tapi belajarnya enggak, dan berperan juga sebagai ibu rumah tangga, emak-emak gitu, menjalankan bisnis sebagai ibu rumah tangga, apalagi bisnis fashion yang butuh memang selalu bisa menganalisa pasar, buat desain sendiri, kadang-kadang menjalani dua peran sekaligus itu seperti apa? Beban gak sih atau gimana? Enggak sih, alhamdulillah senang banget karena support system saya, suami, anak-anak, orang tua, mertua, saudara-saudara pun juga sangat support gitu. Jadi kayak ya udah
pengen ini ya udah lakuin aja, yang penting ada urusan rumah tangga beres, anak-anak beres, ya habis itu kita baru ke bisnisnya. Kebetulan juga kan kantor saya dan toko Little June itu kan di kafe saya di Jalan Tupai, dan kebetulan juga suami saya juga berkantor di situ jagain game-nya kan, jadi kami tetap sama-sama ada di situ. Ya udah jadi sekalian aja gitu bener, ya. Aja. Bisa sambil kerja, bisa sambil quality time ngawasin anak juga kan bener. Ya. Oke, ini nih. Apalagi di pandemi kemarin kan kami dari online kan. Jadi anak-anak kita kerja, kita jualan di rumah, base di rumah, dekat dengan anak-anak juga. Jadi anak-anak tuh jadi tahu they call me Bubun kan. Jadi panggil saya Bubun gitu. Bubun lagi kerja. Dia anak-anak juga udah mengerti. Bubun lagi kerja nih. Bubun lagi jualan tas kayak gini gitu. Jadi anak-anak juga sangat mengerti. Oke, jadi bisa edukasi juga ya buat anak-anak. Nah, kalau Mbak Gaya sendiri melihat fashion atau tren fashion untuk di Kota Makassar sendiri, orang-orangnya itu suka ya, atau seperti apa sih sebenarnya perkembangan fashion di Kota Makassar ini? Apakah sama dengan kota-kota lain di Indonesia atau gimana? Punya gaya sendiri atau gimana? Sebenarnya sih kalau untuk fashion tuh kita punya selera masing-masing ya. Jadi ada juga yang sangat aware dengan fashion yang sekarang, yang lagi tren sekarang. Ada juga yang saya lihat ini nih dipakai ini, jadi mengikutin gitu sih. Kalau untuk Makassar sendiri, saya rasa selera Makassar tuh sangat banyak gitu ya. Jadi nggak bisa saya tentuin yang ini di Makassar lagi suka apa kayak gitu, karena masing-masing segmennya juga ada. Jadi memang nggak bisa ketebak ya? Iya, nggak bisa ketebak. Karena ya sedinamis itu. Benar. Gitu. Dan fashion kan juga kembali lagi kan, kalau kita pede seperti Mbak Rifa bilang tadi, kalau kita pede ya udah pakai aja. Kita punya fashion sendiri gitu. Jadi fashion itu kalau buat saya senyaman-nyamannya dan sepedenya. Benar, karena pakaian atau fashion terbaik ya percaya diri kita ya nggak sih? Oke, dan itulah yang ditunjukkan oleh desain-desain dari si Little June ini. Inspirasinya dari mana sih sebenarnya? Inspirasi desain Little June ini dari basicnya karena ya itu. Ini kan buat sendiri kan buat ya sendiri. Desainnya. Ya ada beberapa yang kami buat sendiri gitu. Jadi inspirasinya itu kalau pakai tas gini sekarang kan menurut saya tren fashion tas itu ada di tas kecil ya, tas mini. Jadi walaupun yang penting bisa masuk hand sanitizer, masker satu atau tisu kecil kayak gitu sama dompet biar nggak ribet-ribet bawanya. Ya buatnya yang ya itu. Jadi terinspirasinya mungkin dari ya daily. pengalaman pribadi dan juga daily life, gitu ya. Karena ya iyalah orang sekarang maunya yang simple-simple. Jadi dan salah satu bocoran nih smart listener kayak tadi udah Mbak Gea bilang, salah satu tren tas di tahun 2021 ini bukan hanya di Makassar tapi bahkan seluruh dunia adalah mini bag gitu. Mini bag. Yang emang simple, masuk ponsel bahkan, dan beberapa hal perintilan-perintilan kecil gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya yang masuk di YouTube channel Smart FM Makassar. Udah rame banget nih. Kayaknya pengen ngajakin jualan langsung nih. Iya. Boleh langsung datang ke toko. Nah, tapi kita akan lihat dulu nih Smart Listener, produk-produk dari Little June kan ya yang dibawa sore hari ini berbagai macam bentuk. Bisa dibilang ini agak berbeda dari yang di pasaran. Nah, sebenarnya apa yang membedakan kemudian karya dari Little June dengan yang ada di pasaran? Karena kan market bag seperti ini banyak. Apa sih sebenarnya yang membedakan selain ada tadi desainnya yang dibuat sendiri, based on daily life gitu? Yang membedakan sendiri ya secara fisiknya. Awalnya tuh kami punya label di depan itu, label hitam itu. Saya nggak bilang saya yang ciptain, tapi saya terinspirasi dari satu brand tas juga. Dia itu, jadi kita tapi berbeda kok bahannya. Kita di label Little June itu sama ada beberapa juga yang membedakan kami itu warna kami itu kita nggak patok selalu ada gitu. Jadi kita membuat warna yang ada itu selalu jadi limited. Jadi mungkin bulan ini kita keluar warna pink seperti yang dilihat di depan itu, tapi bulan depan bisa nggak ada lagi.
tapi 3 bulan kemudian muncul lagi gitu. Jadi itulah salah satunya perbedaannya dari Little Join. Oke, jadi produk-produknya atau setiap pilihan warnanya itu limited edition, nggak pasaran, gitu kan. Nah, dan yang membedakan juga adalah label brandnya itu sendiri, LG atau Little Join, gitu. Benar. Nah, kalau kita lihat motif-motif dari market bag ini, ini kan kotak-kotak ya, motif-motif catur ya nggak sih? Nggak juga sih, ini bukan motif catur. Emang basicnya dia bermotif kayak begini, tapi biasanya yang ada di depan ini semuanya itu motif basic sih. Mas sebenarnya biasanya ada juga yang di mix and match, warnanya berbentuk catur, berbentuk love atau kayak gitu. Nah, kalau kami di Little Join sebutnya yang pink itu baru loh, belum ada di toko, tapi kita yang tali panjang ini kan? Iya, yang pink itu baru kami akan launching. Begitupun juga dengan ranselnya akan kami launching. Tapi kalau yang LJ series ini kita sebutnya LJ series karena dia bentukannya seperti itu. Oke. Wow, ini berarti eksklusif banget ya? Nggak di launching, belum di launching tapi udah ada di sini. Iya, buat Smart FM. Oke, baik. Nah, saya pernah baca juga sih terkait si motif catur tadi di 2021 ini ya, warna monokrom, apalagi motif catur itu akan kembali happening gitu. Ada gak sih sesuatu yang pengen diciptakan juga menyesuaikan dengan tren fashion 2021 ini gitu dari Little Join sendiri? Entah itu mungkin bukan hanya market bag-nya atau apa kayak gitu. Kalau kami tetap masih fokus ke market bag ya, seperti yang merah catur di depan itu salah satu baru launching juga, tas mini yang kebetulan yang seperti saya bilang bakal kayaknya tas kecil nih bakal yang simple gitu bakal tren deh kayak gitu. Nah, kami udah juga siapin yang di depan itu yang buat pergi bentar kayak gitu, yang simple, kecil, yang muat perlunya aja. Ya. Sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari produksi-produksi tas-tas plastik ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu item fashion dan juga aksesoris kayaknya wajib banget gitu untuk kita miliki? Apa pesan yang pengen disampaikan sebenarnya? Sebenarnya tas itu kan salah satu esensial buat kita ya, apalagi perempuan untuk kemana-mana. Nah, kembali lagi awal niatnya itu karena mau mengurangin plastik. Makanya kita juga punya hashtag bijak berplastik. Berplastik. Didukung dengan pandemi ini, di mana apapun itu harus steril, ibaratnya kayak gitu kan. Nah, dengan tas ini bisa dipakai kemana-mana, bisa dipakai belanja ke ATM pun juga bisa, ke Alfamart juga bisa, untuk ke kawinan juga bisa. Gitu. Jadi harapannya, pesannya itu tadi ya. Pesannya itu tadi sih. Kita bisa bijak menggunakan plastik. Dan dan nggak selamanya tas yang untuk awalnya plastik ini cuman untuk belanja doang. Nah, sekarang karena kan dulu ibu-ibu zaman dulu ya, tas ini sebenarnya udah ada dari zaman nenek-nenek kita. Benar. Saya mah dulu waktu pertama kali lihat tas, apa itu, udah bingung orang kenapa bawa tas-tas pasar pergi ke mall gitu. Yang seperti saya sampaikan juga tadi, awalnya saya juga dibilang ini tas ayam, mana ayam mau di dalam mesin. Ya. Dan akhirnya ya ini sangat berguna gitu. Itu dia. Dan dengan plastik ini, market bag ini kita juga nggak cuma untuk belanja, untuk fashion juga kemana-mana juga bisa. Gitu. Ini juga bisa buat ibu-ibu, mama yang mau jadikan diaper bag juga bisa lebih fashion juga. Jadi bisa masuk pamper, susu maupun makanan anak tumpah dalam sini, nggak perlu tasku tumpah ini harus kayak gini. Jadi tinggal dicuci aja, dilap, tada kembali lagi. Dan ini kalau saya bilangnya one stop solution sih. Bisa juga. Jadi solusi untuk fashion, solusi untuk ringkes, solusi untuk nggak takut kotor sama sekali. Ya kebetulan juga anak saya udah gede ya, jadi saya nggak experience gimana caranya, tapi pernah sih sekali saya experience bawa diaper bag dan harus nenteng itu pun juga. Tas sendiri kita juga ya jadinya dari tas diaper bag juga masukin dompet apa ke dalam situ. Jadi buat fashion tuh jadi udah cantik nih, udah keren, terus tiba-tiba tapi tasnya tas baby gitu kan, gugur. Ya gitu. Nah, dengan Little Join ini juga ibu-ibu kalau umpamanya
mau pakai keluar dengan anaknya bisa masukin susu, mau tumpah anak makanannya susunya pun tetap aman. Tetap fashion juga dengan Little Jewin. Tetap pastinya ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Saya akan membacakan komentar-komentar yang udah masuk nih di YouTube channel Smart FM Makassar. Kayaknya Smart Listener tidak sabar untuk dibacakan komentar. Banyak yang penasaran nih. Ternyata Mbak Gaya di YouTube channel Smart FM Makassar ada pertanyaan dari, kita sapa dulu ya satu-satu. Wow, ada Detars. Halo, selamat sore Detars. Bahan baku tas ini dari plastik jenis apa? Dibuat sendiri atau bisa custom gitu? Silakan dijawab, Mbak. Bahan ini dibuat dari plastik ya, dari plastik biasa. Tapi diolah dulu di pabrikan. Jadi kalau mau customnya seperti apa dulu gitu. Kita harus disesuaikan dulu kayak gimana gitu. Karena biasanya basicnya kita udah paten sih seperti kayak gini-gini semuanya. Bahannya gitu. Biasanya kalau ada pesanan gitu atau menciptakan satu desain baru, satu produk tas gitu, makan waktu berapa lama sih dari mulai merencanakan desainnya, menggambarnya sampai produksi sampai jadi dan dipasarkan gitu. Oke, sebelumnya saya informasiin ini tas ini dibuat pakai tangan ya. Bener-bener jadi handmade. Nah, jadi karena ini masih pakai tenaga manusia juga, jadi butuh waktu untuk mendesainnya, membuatnya juga. Mungkin di dalam sehari itu hanya bisa membuat 5 tas, 5 macam tas. Karena ya gitu, pakai tangan dan butuh kesabaran lagi gitu. Jadi biasanya juga ada yang kita ini lihat bahannya juga elastis gitu. Biasanya ada orang yang kayak, oh ini nggak asimetris, ini itu, tapi tenang, ini bahannya dia elastis juga, bakal kembali seperti bahan biasanya. Oh ya, yang jawab tadi custom, kalau custom model sih tergantung dulu, kita lihat sesulit apapun, sebisa apapun. Butuh waktu ya cukup lama, sebulan 3 minggu. Proses desainnya juga ya pastinya kami juga pikirkan juga ya, itu butuh ya, satu tas desain itu butuh sebulan sampai 2 bulan lah untuk produksinya. Akhirnya bisa jadi satu tas dan dipasarkan gitu ya, kurang lebih sebulan. Tapi kalau tadi Mbak Gia bilang sehari ya maksimal 5 sampai 6 tas. Berarti kalau sebulan berapa ya kira-kira yang bisa dibuat sampai dipasarkan gitu? Sebulannya kisaran berapa? Sebulannya kalau untuk Little Jewin sebulannya bisa sampai 50 tas sih. Ya, 50 tas itu. Jadi makanya buat yang mau pesen banyak atau mau custom itu diharapin 2 bulan sebelumnya. Jangan kayak buru-buru deh. Betul. Karena ini kodong yang buat pakai tangan, masih tenaga manusia juga kadang ada capeknya. Jadi ya yang buat Mbak Gia sendiri ngayam atau memberdayakan ibu-ibu juga? Kita juga memberdayakan pengrajinnya ya, saya sebenarnya. Kita memberdayakan ibu pengrajinnya supaya mereka juga makin semangat di sana untuk menambah rezeki juga. Amin. Berarti ini sambil menyelam minum air gitu ya. Kita berbisnis sambil memberdayakan orang lain juga kan. Oke. Nah, pertanyaan itu tadi ada pertanyaan dari Syarif Al-Kadri tentang sebulan produksinya berapa. Untuk custom juga Rizky Darmawan sudah terjawab pertanyaannya. Terus dari Neima Hidroponik, kisaran harganya berapa Mbak? Gitu. Untuk aku baru gabung Mbak. Oke, nggak apa-apa. Ya, untuk Little Jewin sangat affordable. Kami mulai dari harga 50.000 sampai 150.000. Tergantung model dan size-nya sih sebenarnya. Tergantung model dan size-nya. Nah, kalau yang ada di depan ini boleh kasih tahu yang kisaran dari yang paling murah sampai yang paling mahal gitu di depan kita sekarang ini. Yang paling murah yang merah ya. Yang merah itu yang model baru. Itu bisa berdiri ya, sekalian berdiri kali ya. Oke, yang mini bag itu kan ya. Ini kita sebutnya ball bag ini kita jualnya 60.000. 60.000. Yang paling mahal tuh yang ini. Ini yang mewah ya. Ya, ini bisa dipakai kawinan. Bisa dipakai buat kawinan, ke kondangan. Buat daily juga bisa. Disesuaikan dengan fashion hari ini mau temanya apa. Benar. OOTD jangan lupa ya, say. Terus ini kita jualnya di 85.000. Yang size gedenya ini di 95.000. Oke. Tapi mostly ke yang banyak permintaannya
model yang mana? Silahkan duduk kembali. Oke, yang paling banyak sih mostly model klasik sih. Model yang seperti biasa, seperti tote bag biasa. Oh iya, yang standar ya. Standar. Oke, baik. Itu range-nya tetap ya. Tadi di harga itu range-nya di 80.000 sih. 80.000. Oke, sama lah ya di pasaran. Harganya segitu-gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi, ntar saya mau sapa dulu. Ada Dian Mega Safitri, selamat sore. Indra Raya, tasnya lucu. Selain tas kakaknya produksi apa lagi nih kak? Gitu. Oke, selain tas kami sebenarnya juga kami ada beberapa tas yang kami display di toko, nggak cuman hanya nyaman saja, ada seperti kayak baby bag itu kami itu tetap juga pengganti plastik juga, tapi dari berbahan yang berbeda. Ada beach bag juga itu tujuannya untuk lebih sedikit eksklusif sih, jadi kayak tas manik-manik kayak gitu, dari manik kayak gitu kami ada juga sih di sana. Oke. Selanjutnya dari Little June sendiri sih lagi prepare untuk buat fashion anak-anak lagi, seperti kayak tapi daily tetap wear. Oke. Daily wear ya. Berarti selain untuk tas ini nanti juga akan ada produk anak-anak. Yes, gitu betul. ya. Kita doakan saja. Amin, Dari Max TV boleh jadi reseller enggak? Oh boleh banget, boleh. Boleh Kalau ya. tertarik boleh langsung ke cabin, ke toko kami di Jalan Tupai nomor 46 di dalam Cafe Santai Bajayux di lantai 2. Nah, dari sikat sepatu, produk jualannya udah ada di marketplace atau gimana Mbak? Atau bisa COD gitu? Udah ada ya mungkin ya di marketplace? Di marketplace juga ada, kami ada di Tokopedia. Kalau COD kita juga bisa sih sebenarnya. Iya, oke. Tergantung dealnya. Dari siapa nih? MF Production, suka produknya ramah lingkungan terus berkarya LJ. Ditunggu gebrakan produk terbarunya ya. Dari Nesty May, jadi ingat tas nenekku yang dulu. Tapi yang ini kelihatan lebih modern ya. Pembuatan tas ini dianyam pakai mesin atau tangan. Tadi udah dijawab ya. Pakai tangan. Pekerjanya berapa orang? Pekerjanya setiap kami punya pengrajinnya itu, kami sudah punya pengrajin itu lebih dari 1 sih sebenarnya. Jadi pengrajin itu juga bersama-sama dengan ibu-ibu di daerah itu juga kontribusi di situ. Oke, jadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Nah, Ali Makassar, Kak, ide awal muncul pembuatan tas anyam ini, apakah memang karena hobi menganyam? Punya keahlian menganyam atau karena prihatin dengan kondisi sampah plastik? Ya, yang kembali lagi ya, awalnya itu karena ya itu tadi bijak berplastik. Khawatir itu, dan lalu kami juga membantu pengrajin anyaman ini agar bisa tetap mencari rezekinya dan ada lahan pekerjaan gitu ya. Ya, ada lahan pekerjaan sih. Oke, baik. Terus ada siapa lagi? Ini kita sapa dari KZM Gacha Life RLY. Susah namanya ya. Little June keren, suka lihat model-modelnya gitu. Terima kasih Edward Immanuel. Untuk pesan tas ini bisa dapat di mana saja atau ada butik khusus untuk produk-produk ini? Oh yes, kita juga ada online. Online itu marketplace juga kami udah disebutin tadi. Untuk displaynya kami ada di Jalan Tupai nomor 46 di dalam Cafe Santai Bajayux di lantai 2. Gitu. Di Instagram juga bisa sih. Instagram juga bisa. Langsung di search aja ya, Little June gitu ya. Oke, masih ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab ya. Kita ke WhatsApp dulu nih karena ini udah sesi yang terakhir. Jangan sampai mereka penasaran. Jangan biarkan smart listener penasaran. Yes, saya jawab semua penasaran. Siap. Nah, ini pertanyaan dari nggak ada namanya sih, dari 1014 ya. Modal awal untuk memulai anyaman tas ini dari mana atau bagaimana, dan desain motifnya itu diambil dari mana gitu. Model awal ya? Modal dan awal, desain. Modal awal ya dari kami sendiri sih sebenarnya. Kebetulan Little June ini saya berdua sama teman saya. Itu kami modal dari kami berdua. Terus untuk desainnya
Desain apa maksudnya? Desain tas-tasnya, desain motifnya. Oh, desain gitu. motif. Kalau motif sih kita membebaskan untuk pengrajin ya. Jadi mereka juga nggak kami selalu push kalau maunya seperti ini. Kita juga kasih kebebasan buat dia, tapi kami seleksi juga. Oh, kalau kayak gini cocok nggak buat Little Juin gitu, sesuai nggak dengan Little Juin sih sebenarnya kayak gitu. Kalau ada juga yang dari kami sih, kalau desain sih nggak terlalu banyak. Kami hanya mix and match warna sih sebenarnya, lebih ini sama modelnya aja gitu. Dan itu jadi salah satu ciri khas dari Little Juin juga kan ya. Colorful, dan tadi lagi kita harus highlight benar-benar underline ini limited edition. Ya kan, itu yang membedakan gitu. Pertanyaan selanjutnya, selamat sore, mau bertanya. Kami dari komunitas sepeda Ewako Bro. Halo. Ewako, nanti kapan-kapan kesini ya, main-main ke Smart Community ya. Iya dong. Sering mengadakan kegiatan goes bareng nih Kak. Iya. Apakah bisa kerjasama dengan Little Juin untuk membuat tas sesuai dengan warna logo komunitas kami untuk jadiin door prize gitu? Oke, kebetulan ini nodong ya, lebih kepada nodong ya. Kebetulan saya juga anak Ewako Bro yang kemarin baru ulang tahun. Hari ini kayaknya dia ulang tahun. Selamat ulang tahun Ewako Bro. Semoga kita keep pedaling itu aja. Asik. Bisa. Nanti bisa dibahas lebih lanjut. Nanti ini obrolan rumah tangga ya, boleh setelah ini. Yang penting bisa lah ya. Apa sih yang nggak buat kamu? Yes. Oke, nah dari Little Juin ini dan dari Mbak G ya, kita belajar bahwa ternyata perempuan itu apa ya, punya banyak kesempatan sebenarnya untuk mewujudkan mimpi, hobi apalagi. Nah, apa nih yang pengen disampaikan untuk ibu-ibu rumah tangga mungkin di luar sana yang mendengarkan kita sore hari ini, punya passion juga di bidang fashion, ingin mengembangkan bisnis tapi nggak tahu mulainya dari mana, atau bingung apakah saya bisa menjalankan peran sebagai ibu dan lain sebagainya. Oke. Buat sesama emak-emak di luar ini yang punya passion juga untuk atau pengen membuat suatu usaha, jangan takut untuk mencoba. Mulai dari kecil dulu, mulai dari teman-teman sendiri, keluarga sendiri, ayo dicoba. Jangan lupa juga hitung-hitungannya gitu. Gitu. Jadi ya kalau saya rasa sih kita perempuan sebenarnya punya sangat multitasking, tapi kadang kita belum tahu ternyata kita ini multitasking. Benar. Jadi coba digali sendiri. Semultitasking itulah perempuan. Bisa jadi ibu rumah tangga, bisa jadi lady boss, bisa jadi pemimpin ini semua bisa kok. Whatever you want, perempuan bisa kok. Iya benar. Salam perempuan. Yes, perempuan bisa. Tapi tetap kita yang sudah berkeluarga, keluarga lebih prioritas. Yang belum berkeluarga, kejar mimpinya. Nah itu dia. Saya juga penasaran sebenarnya dalam menjalankan bisnis ini tantangannya apa sih? Dan suka dukanya biasa yang sering dialami dalam menjalankan bisnis ini. Selama saya menjalani bisnis yang saya jalankan ini, suka dukanya itu kan ada banyak produk kan ya? Ya banyak produk. Ya itu pertama brainstormingnya sih harus benar-benar ya gitu, harus brainstorming dulu sebenarnya. Itu kadang perempuan juga kita ini ada masa-masa moodnya naik turun gitu, jadi ya itu problemnya. Jangan sampai mempengaruhi desain gitu ya. Jangan sampai mempengaruhi desainnya juga, mempengaruhi usahanya, gimana cara mikirnya. Oh ini harusnya next saya harus keluarin ini, next harus buat ini. Terus berbagi waktu untuk kayak gitu segala macam. Dan jangan cepat menyerah aja sih. Jangan cepat menyerah dan jangan cepat puas. Mungkin juga ya. Sabar aja. Waktunya pasti datang kok. Asik. Nikmati prosesnya. Ya, benar, nikmatin prosesnya. Nah, apa nih harapannya ke depan untuk Little Juin? Apalagi kan di 2021 ini sepertinya akan ada sesuatu yang baru nih dari Little Juin. Di 2021 ini sih Little Juin masih tetap fokus untuk bijak berplastik. Seperti kita lebih mungkin bakal ada nanti ke depannya untuk goodie bag untuk anak-anak. Biasanya kan goodie bag anak-anak dipakai plastik atau apa. Ini dengan Little Juin tetap berplastik dengan lebih cute, dengan anak-anak juga bisa pakai. Nah, itu di bagian situ. Ataupun kita juga sasarnya ke kondangan-kondangan. Kan biasanya nasi box tuh. Nah, nasi box aja kan biasanya ini di cover dengan Little Juin. Bisa makanannya bisa dimakan, tasnya habis itu bisa dipakai. Nah, bisa nih jadi lahan baru nih. Iya, fokusnya kami ke situ sih, lebih ke tetap ke
penggunaannya aja sih sebenarnya. Intinya bijak berplastik Ya, aja bijak ya, berplastik. seperti tagline dari Little Ju ya. Iya. Terima kasih banyak Mbak Gaya Terima untuk kasih, waktunya Mbak sore Rifa. ini. Kita Terima udah kasih, 1 Smart jam FM. ngobrol Wow. loh ya. Nggak Dan dari berasa. tadi mata saya tertuju pada tas-tas cantik itu. Anda juga pasti tertarik kan yang nonton kita di YouTube channel. Boleh dada-dada dulu, say goodbye dulu to Bye. our Thank smart you, listener thank yang you. nonton kita ya. Terima kasih banyak smart listener udah Terima kasih Smart FM. mendengarkan obrolan kita. Mbak Gaya juga sukses terus Terima kasih, sukses untuk juga buat semua Smart usahanya. Amin, 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 amin. dan juga FM. pastinya Jangan lupa sehat selalu ya, stay sehat safe. selalu, stay safe. Jangan lupa 5M. Ya 5M. Bertambah Mi, bukan lagi 3, Bukan 5. 3, 5 ya. Oke, jangan 5 lupa ya. 5M. Ya, karena kita juga mematuhi protokol kesehatan. Smart Oke FM deh. betul-betul mematuhi protokol protokol kesehatan. Oke, makasih sekali Terima kasih, lagi. terima kasih, Dan Mbak juga Rifa. akhirnya Rifa Majid pamitan. Smart listener, kita ketemu lagi besok. Sukses untuk Anda.